Shalom, selamat pagi. Shalom, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya setiap kita bersuka cita. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang sudah hadir, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu kami ada pagi hari ini. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuliakan-Mu, sebab kami tahu hidup kami semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Datang padamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar. Kasih Tuhan, Kau baik Tuhan pagi hari ini, pagi setia. Bersembunyi nyata di dalam kepalaku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Katakan Engkau penolong di saat susahku. Tuhanku, Kau menerang dan perisai di hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat
tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sama-sama naikkan pujian ini. Sesungguhnya tadi kelemahanku, kekuatanmu seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Katakan hanya Yesus. Yesus pertolonganku. Allah sembah kekuatan
merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Setiap kita yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai. Tepuk tangan yang lebih dahsyat. Engkau ajaib di tempat ini dan kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sembah Tuhan, katakan. Mari angkat suaramu bagi Yesus. Angkat suara kita sembah Yesus. Percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Amin. Amin.
Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi setiap kami. Kami siap memuliakan Tuhan. Lebih dahsyat lagi, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita penuh sukacita, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Katakan kiri kanan saudara, shalom. Katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Yeah. Sukacita kami hanya daripada-Mu Tuhan. Nyanyi sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari jemaat Tuhan angkat suara katakan, ku dapat hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Sama-sama nyanyikan. Hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Akan pujian ini, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Angkat suara kita bagi Tuhan. Oh, ku dapat hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Sama-sama katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Nyatakan pujian ini bagi Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan. Kami bersyukur Tuhan. Menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam di hati-Mu. Nyanyikan sama-sama. Hidupku, katakan, hanyalah untuk segenap. Mari kita bersyukur pagi ini. Nafasku menceritakan. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Nyanyi sama-sama lebih dahsyat. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum
Kami mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku segenap sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tutur langkahmu. Kita yang percaya katakan dengan iman. Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya kau Tuhan sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pernah hidupku. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Ku yakin dan percaya kau tutur langkahmu. Sama-sama angkat suara-Mu. Dalam hidupku kuasa percaya selamanya. Hanya kau Tuhan sumber kekuatan. Katakan kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau ajaib di tempat ini Tuhan. Sama-sama berseru. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selalu. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamat. Sama-sama serukan. Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Kasih Bapa, bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar.
kita dengan pujian nih sekali lagi dengan iman. Hanya Kau Tuhan penolongku, ya Tuhan yang selalu setia bersamaku. Mari dengan iman terima kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan bersama, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kita katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja. Kami percaya dengan iman kami, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, sama-sama, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Mari dengan imanmu katakan, kuasa-Mu besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita mau buka hati kita menyembah Dia. Kita katakan sesuatu kepada Allah pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, biar pada pagi hari ini ibadah
ibadah ini bukan cuma rutinitas, tapi ibadah ini aku mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Naikkan syukurmu, katakan Dia baik, katakan Allah itu baik. Saudara buka suaramu, belajar menyembah Dia. Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan buka hati kami. Ya rara ya ya amin. Terima kasih Tuhan. Engkau jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biar hari-hari ini ada pengertian demi pengertian tentang kebenaran firman-Mu, sehingga setiap jalan dan langkah kami Tuhan tidak keluar Tuhan dari kasih karunia. Buat kami tetap memegang kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saudara lihat kanan kiri, katakan Tuhan itu luar biasa. Amin. Saya sering kali mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah, ketika saudara menyembah Tuhan, satu, ya. Kenapa saya selalu ajar saudara untuk menyembah Tuhan? Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara membangun kekuatan iman, sehingga ketika sesuatu terjadi yang rasanya mustahil bagi kita, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, saya kemarin, Lia kasih tahu saya sebelum hasil operasi di patologi saudara. Sama seperti ketika saya mium, diangkat rahim kemudian di patologi. Waktu di patologi saya ngomong hasilnya kapan? Dia belum tahu, kemarin hari Sabtu. Saya cuma ngomong sama dia, kamu takut? Enggak.
Tante percaya kalau Tuhan udah tolong sampai hari ini, itu pun ketika hasil patologi itu tidak berbahaya. Amin. Kita percaya bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang hidup, yang mengerti. Katakan amin. Amin. Kenapa seringkali kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan? Kenapa seringkali ketika kita sakit, kita terus sakit dan kita nggak mengalami kesembuhan? Alkitab berbicara di dalam kitab Yesaya, dia katakan, kenapa Tuhan tidak tolong kita? Bukan tangan dia tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Tetapi karena kesalahan, karena dosa dan pelanggaran kita yang kita tidak mau beresin. Maka Allah tidak bekerja maksimal dalam hidup kita. Hari ini saya akan ngajar saudara, kita belajar. Saya nggak ngajar, saya belajar juga. Tuhan minggu kemarin itu berbicara tentang bagaimana kita bisa mengalami persoalan. Maka saya katakan persoalan itu selalu datangnya apa? Persoalan datangnya itu apa? Tiba-tiba. Penyakit datangnya tiba-tiba. Kesukaran, kesulitan datangnya tiba-tiba. Tetapi Alkitab mencatat di dalam kitab Markus, saya ulas sedikit minggu kemarin. Di dalam kitab Markus 4 dia katakan bahwa apapun masalahmu, sebesar apapun masalahmu, ketahuilah bahwa Tuhan ada di dalam masalah. Amin. Yesus ada dalam hidup saudara. Tetapi seringkali kita tidak memakai kuasa yang besar yang ada di dalam hidup kita untuk melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dia katakan apa? Dia beri apa? Roh Kudus. Sesuatu yang besar yang dia taruh dalam hidup kita. Tetap kenapa? Kita tidak pernah memanfaatkan, kita tidak pernah mempergunakan itu. Sehingga ketika kita mengalami persoalan, kita rasanya gak pernah bisa bangkit dari persoalan. Karena kita selalu berpandangan, Yesus kamu diem, aku yang kerja. Yesus, aku yang lakukan semua. Tapi ketika kita tidak mendapat jawaban, apa yang kita lakukan? Kita salahkan Tuhan. Kalau Tuhan katakan, aku ada di dalam hidupmu. Jangan biarkan Tuhan itu tidur di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Tetapi ayo kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara besar yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian di sini dikatakan minggu kemarin, saya katakan bagaimana kita bisa mengalami menang di dalam setiap permasalahan. Yang pertama saya katakan apa? Ini apa? Tundukkan pikiran kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai ke 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena diseret dan dipikat olehnya ke 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa telah dibuahi, ia melahirkan apa? Melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia akan melahirkan apa? Maut. Maka kenapa saya katakan kendalikan pikiran kita? Karena pikiran kita ini keluar dari satu keinginan dalam hidup kita. Kalau keinginan itu kita tidak bisa kendalikan di dalam Kristus, maka firman Tuhan katakan dia akan menjadi liar, dia akan menguasai keinginan itu, terus akan dibuahi dia akan menjadi melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kalau kita tidak berhentikan, maka Alkitab catat dia katakan dia akan menghasilkan kematian atau mati. Kematian saya mau katakan kepada saudara tidak berbicara secara jasmani saja. Tetapi kematian itu berbicara kematian rohani. Kematian jasmani tidak menakutkan. Katakan kanan kiri. Kematian jasmani tidak menakutkan. Ngomong kanan kiri. Kematian
Kematian jasmani itu tidak menakutkan. Karena apa? Ketika saudara dipanggil pulang kemudian saudara buka mata, saudara ada bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kematian rohani itu yang menakutkan, yang membuat hubungan saudara dengan Tuhan itu terputus. Saya katakan ayo latih untuk kita belajar untuk menyembah Tuhan. Apa yang ada di dalam hatimu, saudara nggak usah peduli, saudara mau nangis, saudara nggak usah lihat kanan kiri. Saudara katakan, keluarkan ini dari batin saudara, keluarkan dari spirit saudara. Saudara katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Kemudian yang kedua dikatakan, bagaimana bisa mengalami kemenangan. Yang kedua dia katakan, kendalikan diri kita, kuasai diri kita. Bukan orang bodoh yang tidak berhasil, tapi orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak mengalami keberhasilan. Kalau kita nggak bisa kendalikan diri kita nggak akan bisa menjadi orang yang berhasil. Amin. Bagaimana saudara bisa menjadi orang yang berhasil ketika saudara bertemu dengan partner kerja saudara. Saudara akan berbicara dengan hal-hal yang besar. Tetapi karena saudara nggak bisa kendalikan emosi saudara, saudara nggak bisa kendalikan hidup saudara, maka perjanjian-perjanjian yang akan dibuat untuk saudara mengalami kemenangan itu diputuskan. Hari ini saya akan mengajar saudara, kita berbicara kembali tentang keberhasilan di dalam Tuhan. Keberhasilan, ketika kita berbicara tentang keberhasilan itu berbicara tentang kerja keras. Ngomong kanan kiri. Keberhasilan itu bicara tentang kerja keras. Kemudian keberhasilan itu berbicara tidak pernah menyerah. Nggak pernah nyerah. Kemudian keberhasilan itu menjadikan kegagalan sebagai cambuk untuk meraih keberhasilan. Jadi apa yang disebut dengan keberhasilan itu kerja keras. Kalau saudara mau menjadi orang yang berhasil, saudara harus kerja keras. Kalau saudara mau menjadi orang yang berhasil, saya mau katakan, saudara menjadi orang yang gak gampang putus asa. Saya katakan banyak anak-anak muda hari-hari ini saudara, belum melakukan sesuatu, belum mulai sesuatu, sudah menyerah dulu. Saya mau katakan usia saya sudah masuk 64. Orang-orang sejaman saya percaya adalah orang yang pantang menyerah. Betul apa betul? Gak gampang menyerah. Firman Tuhan dituliskan di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus ini, Paulus mengalami yang namanya kecemasan, dia mengalami kegelisahan. Karena Paulus dia tidak berjumpa dengan orang yang bernama Titus. Ya. Waktu dia sampai di Troas, saudara, dia tidak bertemu dengan Titus. Kemudian dia memutuskan untuk dia pergi ke Makedonia untuk dia mencari Titus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dia mendapat kabar bagaimana pelayanan Titus, pelayanan penginjilan Titus. Maka dia tinggalkan Troas, kemudian dia pergi ke Makedonia. Di Makedonia dia bertemu dengan Titus. Di Makedonia dia bertemu dengan Titus. Kemudian Titus memberikan satu kabar baik tentang penginjilan, keberhasilan tentang penginjilan. Maka Alkitab mencatat di sini dia katakan, yang kedua, Paulus itu mengalami kelegaan. Dia ketemu dengan Titus, Titus mengabarkan tentang pelayanan, pekerjaan, penginjilan, keberhasilan. Kemudian yang kedua, Paulus tidak lagi mengalami kegelisahan, dia tidak lagi mengalami kesesakan, kecemasan. Karena dia melihat bahwa di Troas
itu pemberitaan Injil sudah mulai dibuka. Maka dituliskan di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-14, dia katakan dia mengucap syukur dengan rasa syukur. Saudara perhatikan, dia rasa syukur, dia bersyukur karena apa? Tuhan memakai Rasul Paulus, memakai Titus, memakai saudara dan saya untuk menceritakan tentang keharuman tentang Kristus. Artinya apa? Paulus itu dia mau katakan dia begitu sukacita. Dia bersyukur karena Tuhan pakai dia, Tuhan pakai hidup dia untuk menjadi satu kesaksian bagi banyak orang. Saya katakan kepada saudara, Alkitab menuntut saudara dan saya untuk kita bisa membawa keharuman tentang Kristus dalam hidup saudara dan saya. Artinya apa? Kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan karena kita orang lain tidak menerima Kristus. Jangan karena kelakuan kita. Jangan karena perbuatan kita. Kita menjadi syak untuk orang banyak mengenal Tuhan. Coba kita buka di dalam Matius 23 ayat yang pertama. Sampai ayat yang ketiga. Coba kita baca. Maka berkatalah Yesus kepada murid-muridnya katanya. Ayat yang kedua. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarnya. Tetapi mereka tidak melakukannya. Kita sama-sama kita baca ini ayat. Ini saya suka sekali. Yuk, 2, 3. Maka berkatalah Yesus. Sama-sama. Saudara, ada yang ketinggalan mulutnya enggak? Kalau enggak, ayo kita baca. Yuk, 2, 3. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kalau saudara baca itu perikopnya berbunyi bagaimana Yesus dia katakan mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka masuk ke bait Allah, mereka duduk di kursi Musa, artinya apa? Ada kewenangan pengajaran yang diberikan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengajarkan kebenaran firman. Mereka berbicara, kamu tidak boleh melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu harus memberi korban ini dan korban itu. Mereka lakukan. Tetapi Alkitab mencatat Yesus katakan, apa yang disampaikan, firman yang disampaikan, kamu harus terima. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu ikuti apa? Kelakuannya. Kamu jangan ikuti apa? Perbuatannya. Karena mereka mengajar, dikatakan mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-27, Matius 23, ayat ke-27. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Bicara tentang kotoran, saudara. Saya semalam, ini saya menyimpang sedikit. Semalam saya di tempat saya itu gak pernah bau seperti kotoran manusia. Jadi waktu saya masuk ke kamar mandi saya tahu ini bau luar biasa. Kotoran manusia saya lihat gak ada kotoran sudah. Kemudian Novi dia masuk ke kamar mandi, dia ngacium, kemudian waktu dia kedua dia masuk, dia ngomong gini, mama nih jangan-jangan mencret nih.
Coba mama mencret katanya jadi ceceran. Saya pikir saya belum pikun saudara. Kemudian dia bilang, jangan mencret nih, mama mencret. Orang mama gak berak, saya bilang gitu. Mama buang air gitu. Wow saudara. Kemudian waktu dia pergi, kemudian saya buka pintu. Saya bilang sesuatu yang saya cium hari ini, yang bukan dari Tuhan. Aku minta sekarang juga kamu keluar dari tempat. Semua apapun, saya teringat beberapa tahun yang lalu saudara. Saya waktu belum melayani Tuhan. Saya ingat ketika bagaimana ada kotoran manusia ada di depan rumah saya. Ternyata katanya kotoran itu salah satu untuk apa? Membuat kita itu bisa tidur. Maling bisa masuk. Ya. Saya ingat itu. Kemudian saya keluar, saya ke kamar mandi, saya mulai perkatakan. Saya mulai katakan, gak ada ini bau-bau yang kayak begini lagi. Kemudian saya tutup, saya masuk, kemudian saya mulai baca. Saya mulai baca firman. Setelah baca firman, kemudian sekitar jam 2 saya keluar lagi, saya sudah tidak cium bau itu. Ya. Ini di sini dia katakan menyimpang. Jadi jangan diingat mencretnya saudara ya. Jadi saudara ingat, wah tante mencret gitu. Gak mencret, orang gak buang air gitu ya. Anak saya aja bisa-bisaan. Mama ini mencret ini gitu. Sampai saya ngomong Pascal buka, ada yang mencret gak? Gak ada yang mencret. Ya, jadi jangan diingat mencretnya gitu ya. Di sini dia katakan apa? Banyak kali dia katakan orang Farisi dan ahli Taurat dia ngajar firman. Dia ngajar kebenaran, tapi dia tidak apa? Dia tidak melakukan. Maka firman Tuhan katakan, kamu seperti kuburan yang dilabur. Dia katakan isinya tulang belulang, kemudian kotoran. Yesus pernah berkata, dia berbicara gini, kalau kamu mau beresin ya peralatan di dalam ruang ibadah, Tuhan katakan jangan bersihkan yang di depan dulu, jangan bersihkan yang di depan. Tetapi Tuhan bilang, Yesus bilang, kalau kamu bersihkan peralatan di dalam peribadatan, bersihin dulu bagian dalam. Waktu kamu beresin bagian dalam, maka dengan sendirinya saya mau katakan bagian luar pun kita akan bersihkan. Artinya apa? Yang Yesus mau katakan kepada kita, kita beresin dulu bagian dalam kita. Sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Apa yang gak benar dari hidup kita, karena saya mau katakan apa yang keluar itu timbulnya dari apa? Kita gak bisa bilang begini, gua mah orangnya baik loh, cuman mulut gua aja nih gak tahan. Kalau mulut gua kalau ngomong, gak ada. Atau ngomong sama istri yang gitu ya, yang mulut gua doang yang, tapi hati gua sayang lu. Dari mana istri bisa tahu saudara sayang kalau mulut saudara aja udah jahat? Betul apa? Betul? Jadi kita bisa melihat di sini firman Tuhan, dia berbicara, dia katakan jangan kita ikuti kelakuan. Tapi bukan berarti kita buang firman Tuhan, enggak. Firman Tuhan tetap kita pegang. Tapi kelakuan, tingkahnya kita nggak boleh ikut. Kita bisa melihat ada 4 kunci keberhasilan dari Rasul Paulus. Yang pertama, Paulus menaruhkan Kristus menjadi yang utama di dalam hidupnya. Dia menjadikan Kristus yang utama dalam hidupnya. Artinya apa? Artinya itu Paulus tidak melakukan hal-hal yang membuat nama Tuhan dihujat. Dia nggak mau lakukan. Ketika saya selesai operasi, saya tidak punya dana, saya cuma ngomong Tuhan yang panggil saya untuk melayani Tuhan. Dan saya tidak mau mempermalukan Tuhan dengan menceritakan ketidakberadaan saya di dalam operasi karena saya minta-minta. Saya cuma katakan Tuhan panggil saya, Tuhan yang mencukupkan. Saya tidak pernah cerita sama orang ketika di rumah saya tidak ada makan. Saya nggak pernah cerita sekalipun saya sama Hakim, kita dari dulu dekat.
Saya nggak pernah cerita Kim sampai nggak punya makan. Kalau dia ke rumah kemudian dia buka tudung saji nggak ada makanan, Kim cuma ngomong ya kan kita keluar makan. Saya nggak pernah cerita kalau saya punya mium, saya mau berobat saya nggak punya uang, saya nggak pernah ngomong. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mengerti Tuhan panggil saya menjadi pelayan Tuhan. Kalau saya harus mati karena mium, biar saya mati karena mium. Tapi sekali-kali saya tidak akan pernah minta-minta sama orang lain. Amin. Kita tidak menadakan tangan kita. Kita tidak minta-minta sama orang lain. Yang membuat malu pekerjaan Tuhan, yang membuat malu Yesus. Maka saya katakan, apa bedanya orang Kristen dengan orang-orang dunia? Orang Kristen mau bangun gereja. Saudara, lemper 5.000 dijual 25.000 untuk bangun gereja. Betul apa betul? Nasi bungkus saudara yang harganya cuma 25 bisa dijual berapa? Untuk pembangunan gereja. Saya mau katakan Tuhan kita itu besar. Enggak usah jual lemper untuk saudara bangun gereja. Tapi saudara dekat sama Tuhan. Nyatakan kebesarannya. Nyatakan dengan mempermuliakan hidup saudara. Maka Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Paulus dia mengerti. Dia tidak pernah mempermalukan Tuhan. Gak pernah mempermalukan Tuhan. Kita bisa melihat gini. Kenapa saya katakan Paulus itu menaruhkan Kristus menjadi yang utama di dalam hidupnya. Ketika Saulus dia belum menjadi Paulus. Ketika Saulus belum menjadi Paulus. Dia membunuh orang-orang yang ada di jalan Tuhan. Itu karena apa? Dia taat sama agama. Kita gak bisa salahkan karena dia taat sama hukum Tuhan. Bukan hukum Tuhan. Dia taat kepada agama. Karena dia masuk di satu kelompok yang namanya kelompok Sanhedrin. Itu kelompok garis keras, saudara. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia pun gak main-main, saudara. Dia gak menjadi orang Kristen. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, hati dia semakin lagi melekat. Dia lebih mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dalam hidupnya, saudara. Kemudian yang kedua, kunci keberhasilan dari Rasul Paulus. Yang kedua, dia kerja keras. Banyak orang Kristen bilang gini, sembahyang aja, nanti Tuhan yang kasih berkat. Saudara pernah dengar itu? Sembahyang aja, gak usah ngapa-ngapain nanti Tuhan kasih berkat. Nah, Paulus mengajarkan untuk dia bisa berhasil. Karena dia kerja keras, saudara. Coba kita buka di dalam 1 Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 kita baca. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab, sudah? Belum. Dua Tesalonika 3 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yuk kita baca. 2, 3. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ayat ke-8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan jerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Melainkan kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ayat 10. Dia katakan seorang yang tidak mau bekerja janganlah ia apa? Makan. Ayat ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib dalam hidupnya
dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat yang ke-11 dia katakan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saya mau katakan, hal-hal yang tidak berguna ini juga ada di dalam gereja. Biasanya ketika mulai khotbah, ada yang buka YouTube, ada yang ngeliat postingan orang, nggak dengar firman. Nanti waktu ditanya, tadi khotbahnya apa? Ya tante nggak mencret, cuman yang diingat tante nggak mencret sudah. Yang lain nggak tahu karena apa? Sibuk dengan hal-hal yang nggak penting, saudara. Sampai ada satu orang ngomong, sekali-kali coba tante duduk di atas, tante bisa lihat siapa yang suka buka YouTube. Saya bilang nggak usah di atas, saya bisa tahu siapa yang suka buka YouTube. Coba kanan kiri, bukan kamu dong. Gitu. Dia cuma ngomong, bukan kamu dong gitu. Ya. Maka kalau buka YouTube, saudara nggak ngerti apa-apa. Kita bisa melihat di sini, dikatakan kenapa Paulus dia bisa menjadi orang yang berhasil. Dia pekerja keras. Firman Tuhan dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Dia katakan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan, dan memelihara Taman Eden itu. Jadi saya mau katakan kerja keras ini adalah perintah Tuhan. Bukannya malas. Kerja keras ini adalah perintah Tuhan. Maka Tuhan katakan di dalam Amsal 14 ayat ke-23 dia katakan dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Kenapa kita harus bekerja keras? Karena di dalam setiap kerja keras saudara itu menghasilkan satu keuntungan. Ini dibuktikan sama Yesus. Dituliskan di dalam Injil Yohanes 5 ayat ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Artinya apa? Penegasan tentang kerja. Hari ini pun Allah tetap bekerja. Maka katakan kanan kiri, kalau sebagai ibu rumah tangga bekerja dengan benar. Sebagai bapak keluarga, ayo cari uang yang benar untuk keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang kedua saudara. Yang kedua dikatakan bagaimana kunci keberhasilan dari Rasul Paulus. Yang kedua kunci keberhasilan dari Rasul Paulus, dia tidak kenal nyerah. Dia tidak kenal nyerah saudara. Edo dia baru ngambil S2 teologi saudara. Dia baru sekali ikut. Dia aduh mama rasanya aku gak bisa ini mama. Ini berat susah. Saya cuma ngomong. Belum mulai berkata tidak bisa. Kita harus belajar tidak pasti bisa. Amin. Di sini firman Tuhan dia berbicara. Dia katakan dia tidak kenal menyerah. Kenapa dia menjadi seorang rasul yang berhasil, yang disegani, ditulis di dalam Alkitab. Karena dia gak pernah nyerah. Alkitab dia berbicara dikatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat ke 27. Coba Yoni baca. 2 Korintus 11 23 sampai ayat ke 27.
Ya, jadi kita bisa melihat di sini, Paulus adalah orang yang tidak pernah menyerah. Saya katakan kepada saudara, ketika saya tahu, ketika Tuhan panggil saya menjadi pelayan Tuhan, saya butuh waktu yang cukup lama untuk saya bisa mengambil jabatan ini, saudara. Sampai saya bertanya sama Tuhan, Tuhan panggil saya untuk apa? Tuhan katakan, aku memanggil kamu bukan menjadi majelis gereja. Aku memanggil kamu bukan menjadi diaken gereja, tapi aku panggil kamu untuk melayani pekerjaan. Ketika saya mengerti tentang pelayanan, saya tahu ada satu konsekuensi di dalam pelayanan. Ketika saya pelayanan, banyak orang bilang gini, Bu Linda pelayanan sekarang enak naik pesawat, orang undang. Saya bilang, kamu tahu ketika bagaimana saya merintis pelayanan. Saudara tahu saya harus pergi pelayanan ke Surabaya, saya bawa koper besar. Bawa koper besar, saya naik kapal. Saya naik kapal itu eceran, saudara. Kemudian saya naik bis. Dari naik bis saya pergi ke stasiun untuk saya meneruskan perjalanan ke Surabaya. Saudara tahu ketika di dalam perjalanan, ketika saya mau pelayanan ke Surabaya, di tengah perjalanan saudara, di tengah-tengah jalan tol, tiba-tiba saudara, ban itu meledak, ban bis itu meledak, cuar. Kemudian orang-orang mereka teriak. Saya cuma ngomong, Tuhan, ini di tengah-tengah jalan tol, ini terjadi ledakan yang seperti ini. Kemudian Roh Kudus ngomong sama saya, tenang, tidak membawa kematian. Kemudian saya diam. Kemudian bukan cuma itu, ketika saya pelayanan saudara di tengah-tengah laut, ketika saya naik kapal feri, tiba-tiba kapal feri itu mati mesin. Itu ada di tengah-tengah laut, saudara. Saudara bayangkan, saya bukan orang yang bisa berenang. Saya bisa berenang tapi enggak pintar. Ketika itu mati mesin kapal di laut, saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mati di tengah laut, saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Ini yang dilakukan oleh apa? Rasul Paulus. Dia katakan dia didera, kemudian apa? Dia mengalami apa? Dia dilempari batu. Dia mengalami karam kapal, dia katakan dalam perjalanan seringkali dia diancam. Saya pernah satu kali, ketika saya pelayanan, itu saya lupa tahun berapa. Itu ketika saya pelayanan, tiba-tiba saudara tahu bagaimana hamba-hamba Tuhan lagi mengalami tekanan, itu khususnya untuk di Lampir. Mereka sudah memperoleh daftar-daftar nama untuk mengalami seperti ini. Mereka semua telepon saya, mereka telepon, Bu Linda ini bagaimana Bu Linda, kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa. Kemudian saudara, saya tidak mengerti, ada satu laki-laki, dia kejar saya, karena pada saat itu saya suka masuk desa. Saya pelayanan ke desa, mereka tahu saudara. Kemudian mereka kejar saya, tapi saya tidak mengerti kalau orang ini kejar saya tidak tahu saudara. Karena dia mau habisi saya tidak mengerti. Tetapi pada saat itu saudara, Tuhan itu baik. Tuhan buka pelayanan saya ke Surabaya. Selama mereka mengejar saya tidak ada di Lampung. Saya ada pelayanan di Surabaya. Ketika selesai saya kembali lagi ke Lampung. Tiba-tiba orang itu sudah bertobat. Waktu orang itu sudah bertobat, dia bertemu dengan saya. Waktu dia bertemu dengan saya, dia katakan, berapa tahun di belakang ini saya kejar ibu, tapi ibu tidak ada. Karena saat itu saya mau bunuh ibu. Saya ngomong sama saudara, firman Tuhan dia berbicara. Ketika kita mengerti panggilan kita, ketika kita tahu destiny kita, setiap panggilan pasti ada resiko. Kalau saudara dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, saudara dipanggil menjadi pelayan Tuhan, hidup saudara bukan milik saudara lagi, tetapi milik Kristus yang mengerti, katakan amin. Saya waktu dia cerita itu saya terkagum-kagum apa? Ketika masa yang sulit itu Tuhan pindahkan saya untuk saya pelayanan ke kota Surabaya. Sampai ketika Tuhan tangkap orang ini, baru Tuhan kembalikan saya lagi ke kota Lampung. Kita bisa melihat Tuhan yang saudara sembah itu luar biasa. Kemudian yang terakhir kunci keberhasilan dari Rasul Paulus. Yang keempat,
tepat, dia mengerti tentang panggilannya. Saudara tanya dalam hati saudara, panggilan saudara apa? Saya mau katakan, tidak semua orang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tidak semua orang dipanggil untuk berkhotbah. Tidak semua orang dipanggil untuk apa? Untuk khotbah di depan. Tetapi semua orang masing-masing punya talenta yang Tuhan kasih. Kita mengerti panggilan kita. Ketika saya mulai pelayanan, ketika saya merintis pekerjaan Tuhan di Lampung, saudara. Saya dengan gaji yang saya percaya Tuhan yang cukupkan. Saudara tahu ada orang dari Jakarta, dia tahu. Dia ke rumah saya masak, dia tahu saya pintar masak. Diajak saya ngobrol serius, dia katakan gini, Tan, mau gak Tan? Saya ajak tante ke Australia, kita buka rumah makan. Saya bilang gini, lu gak salah ajak saya. Karena saya tahu panggilan saya bukan jadi tukang masak. Panggilan saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya katakan saya nggak akan pergi ke Australia meninggalkan pelayanan saya untuk mengejar kekayaan menjadi apa? Pengusaha restoran. Karena Tuhan nggak panggil saya di situ. Kemudian saya mulai mengerti, semakin hari semakin mengerti. Ketika satu kali saya bertemu dengan satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan dia berbicara, dia katakan, Tante Linda tahu, dia sebut nama hamba Tuhan. Hari ini dia masih bingung ini. Dia masih kerja, kemudian dia masih lakukan. Saya cuma ngomong sama dia, saya katakan, tanya dia, mengerti gak panggilan dia apa? Kalau dia panggilan sebagai pengusaha, kalau dia panggilan sebagai politikus, ayo lakukan itu dengan baik. Kemarin ada satu orang dia telepon sama saya. Dia katakan, Ibu Pendeta, saya mau tanya. Saya bisa minta waktu, saya katakan oke. Dia katakan saya seorang hamba Tuhan. Saya lagi dilamar untuk ikut satu partai politik. Bagaimana menurut pandangan Ibu Pendeta? Saya cuma tanya, bagaimana panggilanmu? Panggilanmu apa? Kalau panggilanmu hamba Tuhan, jadilah seorang hamba Tuhan, bukan politik. Amin. Karena politik dengan kependetaanmu itu akan bertolak belakang dan kamu gak akan sanggup berjalan karena hati nuranimu akan nolak. Tapi saya gak mengerti apa panggilanmu. Kalau panggilanmu itu menjadi politikus, ayo kita support kamu menjadi politikus sama seperti Daniel. Saya katakan semua orang ini. Kemudian saya katakan seperti Yakobus katakan. Yakobus 3 dia katakan, sebelum melakukan sesuatu, ayo berdoa sama Tuhan, apa yang Tuhan mau, jalan mana, ketetapan apa yang harus dia ambil. Kemudian dia bilang gini sama saya, kalau saya begini berarti saya melawan suami saya. Karena dia bilang saya tahu panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya ngomong sama dia, hidup keselamatanmu bukan ditentukan oleh orang lain. Kalau kamu tahu ini bukan jalan kamu bukan melawan, tapi kamu ambil kebenaran dan melangkah di dalam kebenaran. Jadi saya katakan ada 4 kunci untuk itu, untuk Rasul Paulus mengalami kemenangan. Yang pertama apa? Mengutamakan apa? Mengutamakan apa? Yesus dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, nah, pasti yang diingat di main thread hadir lagi. Yang kedua apa? Kedua apa? Kerja keras. Ya, waktu bilang kerja keras, Yohanes langsung semangat. Kerja keras. Kemudian yang ketiga dikatakan apa? Enggak bisa menyerah, enggak pernah menyerah. Saya mau katakan ikut Yesus enggak bisa menyerah. Karena saya katakan gini loh, itu di dalam apa namanya, ada pedang roh, perisai iman ya. Ini perisai ini sini loh. Kalau saudara udah ikut Tuhan, ini perisai ada di sini, bukan di belakang. Ada di sini. Jadi ketika iblis ini ada perisai.
Tapi ketika saudara mundur ke belakang, ini tidak ada perisai yang bisa menjaga hidup saudara. Maka hidup saudara akan habis. Maka di dalam kitab Wahyu dia katakan dia bisa menang oleh karena apa? Kesaksian hidup saudara dan saya. Ayo kita menjadi saksi Kristus. Jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi kita menceritakan keharuman tentang Kristus atas hidup saudara dan saya. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Kiarala barala bayasha. Urikina marala barala bayasha. Kiana marala barala bayasha. Kana marala bayasha. Kalau hari-hari ini saudara datang, saudara tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bukan mengutamakan dia, tapi mengutamakan apa yang menjadi keinginan. Kalau itu ada pada saudara-saudara, katakan Tuhan, hari ini aku mengerti. Biar Yesus yang menjadi satu-satu dan yang utama dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita bisa menjadi kesaksian yang benar bagi orang lain. Orang lain boleh melihat ada Allah dalam hidup. Uramata syakana maralabayasya. Kiaralabaralabayasya. Kalau saudara tangkap firman, kalau ada sesuatu yang berbicara kepada batin saudara, saudara angkat tangan saudara. Saudara katakan Tuhan, thank you buat firman itu. Kalau saudara katakan Tuhan, saya belum menjadi kesaksian bagi orang banyak. Bahkan hidup saya sering kali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara angkat tangan saudara. Saudara katakan Tuhan, hari ini saya mau berubah. Saya mau berubah. Biar dalam hidup saya ini menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Ada keharuman Kristus dalam kehidupan saya. Urata syakana maralabaya syakana. Kiaralabaralabaya syikina maralabaralabaya syakana. Kalau hari ini saudara datang di tempat ini, saudara tidak mengerti tentang panggilan, saudara tidak tahu tentang destiny. Pagi hari ini saudara katakan Tuhan, beritahu jalan Tuhan, beritahu destinimu untuk aku Tuhan. Untuk aku tidak ragu lagi mengikut Tuhan. Kalau itu ada pada saudara, saudara angkat tangan. Kiarala maralabaya syakana. Uramata syakana maralabaralabaya syakana. Kiarala baralabaya syakana maralabaya syakana. Kiarala baya syakana. Saya lihat di sini ada satu anak muda. Hari-hari ini kamu sedang bingung. Kamu bingung menghadapi keluarga. Kamu bingung, kamu gak tahu melakukan apa. Kalau itu anak muda ini boleh maju ke depan, saya mau berdoa. Ada satu anak muda. Ayo cepat maju. Saya minta ini yang pakai masker. Yang pakai masker siapa? Tolong maju ke depan. Urikina maralabaya syakana. Maju ke depan sih. Maju ke depan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu yang ku dapat hanya
kudusmu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kita katakan bersama, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, kita angkat suara kita bagi Tuhan, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan ingatkan saya, di sini ada satu orang, rasanya saudara mengalami kekosongan di dalam batin. Saudara bekerja secara normal, saudara lakukan sesuatu secara normal, tapi sesungguhnya saudara tahu ada kekosongan di dalam batin saudara. Kalau itu ada saudara, saudara maju. Saudara maju. Selesai, saya tidak akan berdoa untuk saudara. Biar Tuhan yang mengurangi saudara. Ada kekosongan di dalam batin saudara. Kiaralabaralabai asyan. Kiaralabaralabai asyan. Cepat, cepat, cepat. Kiaralamai asyan. Kiaralamaralabai asyan. Daralabai asyan. Yesus, Yesus, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan bersama-sama dengan iman. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan,
Kami tahu Tuhan, buat kami mengerti jalan-jalan untuk kami memperoleh keberhasilan, untuk kami memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Buat kami lakukan pekerjaan yang serius, lebih serius, mengerti panggilan. Amen. Tidak menjadi orang yang gampang menyerah. Dan kami mengutamakan Engkau di dalam seluruh hidup kami. Yang utama dan terutama. Terima kasih. Biar firman ini termaterai dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan. Puji Tuhan, saudara, kita akan berikan persembahan pagi hari ini. Saya menunggu tugas persembahan bisa maju ke depan. Jemaat Tuhan, sekali lagi kita satukan hati kita dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Allah memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi persembahan. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari menikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Dihimbau untuk semua pelayan Tuhan wajib datang. Som kelas Holy Spirit sudah dimulai kembali setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Saudari Lia. Family Altar diadakan setiap Rabu pukul 7 malam. Diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi, silakan hubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday and God bless you. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum pulang boleh lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Coba kasih tepuk tangan sekali lagi yang keras. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut
atas segalanya. Bawalah kebenaran firman ke dalam rumah tangga. Jadilah contoh suami kepada istri, keluarga, orang tua kepada anak-anak. Biar firman ini ada dalam hidup keluarga. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima